datang untuk masuk Islam, apa alasan motivasi untuk masuk Islam? Ya pertama kali kan dari TikTok lagu-lagu Islam kok enak, nyaman di hati. Ya udah, jadi dari pikiran sama hati langsung ke pindah Islam. Adalah syahadatnya Yesus di Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Sudah siap bersyahadat? Sudah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para Tuan Guru, Puan Guru yang kami muliakan, para penonton, pemirsa, para hadirin semuanya, yang semoga kita semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang insyaallah penuh berkah, di mana pada malam hari ini di ruangan ini akan berlangsung prosesi pensyahadatan yang akan insyaallah akan menjadi saudara kami, menjadi keluarga kami, keluarga baru kami, yakni Mbak Clara Novita dari Ampel Gading. Jauh Ampel Gading itu saya tahu sendiri, saya pernah ke sana. Jadi Ampel Gading ini adalah sebuah desa legendaris di daerah Malang Selatan sana, yang dulu pernah menjadi tempat jambore nasional ya, waktu zaman Pak Harto. Dan itu di sana ada monumen pramuka. Di sana ada monumen pramuka, dan kasihan enggak pernah pulang itu anak-anak yang di situ itu enggak pernah pulang. Siapa juga yang ngasih makan ya situ? Itu patungnya, maksudnya ada patung. Enggak pernah pulang. Jadi di sana itu Pak Harto dulu itu bikin jalan yang mulus, jalannya itu bagus untuk transportasi, sarana transportasi menuju ke daerah Ampel Gading. Ampel Gading di sana itu daerah Bebukitan ya, Bebukitan jauh sekali. Hadirin sekalian, Mbak Clara Novita ini seorang perempuan dan lahir tahun 2003 ya, 6 November tahun 2003, dan berarti 2003 umur berapa sekarang? Umur 19 tahun ya, 19 tahun. Alhamdulillah, nanti kita akan komunikasi dengan beliau. Dan hadir juga pada malam hari ini para saksi dari keluarga kami. Ada Mbak Catherine, ada Bunda Warta Wijaya yang sedang pasang map
untuk disambungkan ke surga nanti, insya Allah menjadi catatan amal kebaikan kita semuanya untuk memperberat timbangan kebaikan di surga nanti, insya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini yakni kami akan mendapatkan saudara baru, keluarga baru, dan tentunya mohon dimaafkan kepada yang kami muliakan para penonton, para hadirin sekalian, bahwa kami tidak pernah melakukan adanya settingan. Jadi ada beberapa komentar yang menyatakan bahwa mu'alaf yang bersyahadat itu settingan dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan, semuanya kami tidak pernah ada settingan. Sebagai bukti kalau ini tidak settingan, nah ini kartu keluarga. Nah, tulisannya kecil ya, enggak masalah. Ini kakak, mohon maaf, akta kelahiran dan lain sebagainya. KTP sudah kami simpan juga. Untuk mu'alaf ini semuanya adalah hadir tanpa paksaan dan tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada settingan sekalipun satupun. Semuanya atas kerelaan, keikhlasan hati. Baik hadirin, saya akan menyapa Mbak Clara Novita. Mbak Clara Novita, sebelumnya ini ada adik-adik, siapa namanya ini? Adik siapa namanya? Khotijah. Siapa? Khotijah. Khotijah. Iya. Keponakan. Iya. Oh, berarti Mbak punya keluarga Islam ya? Iya. Khotijah kan nama Islam. Iya. Ini dari keluarga Islam. Iya. Nah, kalau kakak ini, kakak, saya akan bacakan sebagian. Kakaknya ini semuanya Kristen, ini saudaranya, keluarganya. Mama masih Kristen. Kristen. Belum masuk Islam. Belum. Adik juga ini. Iya, belum. Jupiter, Mas Jupiter, Kristen ya. Clara Novita malam hari ini hadir untuk bersyahadat. Iya. Atas restu dari orang tua juga. Sudah. Iya. Sudah tahu berarti Mama. Sudah. Dan tidak mempermasalahkan. Tidak. Tidak marah. Tidak. Tidak ikut juga. Kenapa? Masih kurang tahu. Tapi sudah ditawari ikut. Belum ya? Iya, belum. Saya lupa tidak menyampaikan. Kemudian Mbak Clara Novita, usia 19 dan masa depannya masih panjang ya. Iya. Belum menikah juga. Saya izin bertanya, datang untuk masuk Islam, apa alasan motivasi untuk masuk Islam? Ya, pertama kali kan dia di TikTok lagu-lagu Islam, kok enak, nyaman di hati. Ya udah, jadi dari pikiran sama hati langsung ke pindah Islam. Jadi seneng dengarkan lagu-lagu Islam Ya. itu, tertarik untuk masuk Islam. Islam. Memang lagu-lagu Islam itu banyak yang membuat orang ini menjadi simpati ya. Kadang tergerak hati, memang kok enak begitu ya. Iya. Kok rasanya ingin ada getaran energi yang kira-kira itu vertikal ya, Iya. menuju kita kepada Tuhan ya, Tuhan yang sebenarnya. Begini Mbak Clara Novita, apa yang diketahui selama ini tentang Mbak Clara Novita, tentang Islam yang sekiranya bisa membuat hati tertarik untuk masuk Islam? Pertama kali itu lagu itu Ulkafil. Apa itu? Lagu yang di masjid-masjid gitu, yang anak-anak kecil nyanyi gitu loh. Apa itu? Lagu apa tadi? Ulkafil. Seperti apa? Kafil. Oh, yang itu. Ya. Sampai hafal? Ya, sedikit-sedikit. Coba satu kalimat saja. Yang Bunal kafil. Masya Allah. Itu aja. Yang itu ya. Ya. Kalau tentang Islam, ini Mbak Clara Novita dari gereja mana? GKJW. GKJW. Iya. Oh, Gereja Kristen Jawa Wetan. Iya. Memang di Malang Selatan itu basisnya di sana.
mulai dari daerah ini Peniwen, Donomulyo sana, terus sampai ke arah Amel Gading banyak yang ini apa namanya GKJW ya, Ya, daerah Dampit dan seterusnya itu. Apa yang membedakan, yang tahu saja ya, nggak apa-apa. Apa yang membedakan antara Kristen dengan Islam yang Mbak ketahui? ya kalau di Kristen kan biasanya main HP di kitab HP gitu loh. Apa itu? Kalau ibadah sering main HP. Main Kalau, HP. iya, kan nggak apa-apa. Terus kalau di Islam kan nggak boleh. Mm-mm. Terus kalau yang di Kristen, kalau habis halangan, kalau halangan gitu nggak apa-apa. Tapi yang kalau Islam kok nggak boleh. Gitu. Jadi yang membedakan itu. Apa yang Mbak ketahui tentang selain itu, perbedaan di Islam dan Kristen dari tata cara ibadahnya? Kalau Islam kan kayak berdiri terus sujud gitu ya. Kalau Kristen cuma berdiri duduk sama merem. Sama Merem. merem. Iya, Ini apa, bernyanyi begitu ya? iya. Main gitar, main Ya, piano bernyanyi. dan lain sebagainya. Mbak Clara Novita kalau misalnya tidak ke gereja, misalnya kan biasanya tiap pekan itu kan ke gereja hari Ya. Minggu. Kalau tidak ke gereja, biasanya ibadahnya ngapain? Ya di rumah tidur. Di rumah tiduran. Oke. Berdoa sendiri di rumah? Enggak. Oh, enggak. Oh, dan itu hukumnya boleh ya? Enggak boleh sih. Enggak boleh aslinya ya. Dan banyak ya sebenarnya yang melakukan gitu. Saya akan tunjukkan satu hal yang sebenarnya saudara kita dari Kristen dan Katolik itu ada, tetapi jarang ada yang membacanya. Praktek ibadah seperti apa yang dianjurkan oleh Bible? Ada banyak sebenarnya ayatnya. Bisa buka Alkitab. Buka di Nehemia pasal 8 ayat 6. Permisi. Nehemia pasal 8 ayat 6. Tempatnya di dekat Ezra, habis Ezra. Di situ mungkin ada Ezra, habis itu Nehemia. Selisih sekian lembar. Iya. Ezra membuka kitab itu Ya. di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ya. Mohon di stop dulu. Ezra membuka kitab itu. Kemudian setelah itu tadi di depan Seluruh umat di situ. Berarti kalau Ezra itu Uzair, Nabi Uzair. Ezra itu ahli kitab yang sangat disegani dan dia seorang imam, seorang guru. Dia rasul. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat. Berarti Ezra sebagai apa di situ? umat. Enggak. Dia membuka kitab di depan seluruh umat. Ada Ezra di situ sendiri. Dia membuka kitab, kemudian di depannya ada umat. Dia sebagai apa di situ? Berarti pengkhotbah ya. Oke, lanjut. Kemudian karena dia berdiri lebih tinggi ya dari umat, berarti dia berkhotbah di situ. Dia berdiri lebih tinggi dari semuanya. Oke, lanjut. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Pada waktu membuka kitab itu dia berkhutbah. Lalu para hadirin jemaat itu semuanya bangkit berdiri. Kalau di Islam itu pernah tahu ada qomat nggak? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu waktunya beribadah. Waktunya sholat. Berdiri semuanya. Lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin. Amin. Stop. Lalu Ezra mengucapkan Allah yang Maha Besar. Tahu tidak kalau di Islam itu Allah yang Maha Besar itu apa? Kurang tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah yang Maha Besar. Jikalau sholat orang Islam itu Allahu Akbar, itu artinya Allah yang Maha Besar.
Kemudian jemaat di situ belakangnya mengucapkan amin. Lanjut. Sambil mengatakan tangan, kemudian mereka berlutut. Sambil mengangkat tangan. Setiap gerakan sholat itu ada gerakan mengangkat tangan begini. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Lanjut. Mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Berlutut dan bersujud hingga muka sampai ke tanah. Ada satu agama yang mengajarkan kalau beribadah itu berlutut. Berlutut itu rukuk. Rukuk itu posisi 90 derajat begini. Ini kepala, ini kaki, berlutut begini 90 derajat. Berlutut. Kemudian bersujud hingga muka sampai ke tanah. Muka sampai ke tanah. Di mana di dunia ini, di atas, di bawah langit, di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini berpijak manusia. Ajaran mana, agama manakah yang mengajarkan kalau beribadah ada imamnya Allahu Akbar, kemudian jemaatnya bilang amin, kemudian setiap gerakan mengangkat tangan, kemudian rukuk, berlutut, bersujud hingga muka sampai ke tanah. Ajaran agama manakah di dunia ini yang mengajarkan beribadah seperti itu? Islam. Bible itu mengajarkan tata cara beribadah semuanya komplit, dan semua itu Islam yang melaksanakan. Yesus berdoa dengan mengangkat tangan. Umat Islam kalau berdoa mengangkat tangan. Yesus sebelum masuk ke bait Allah berwudu, mencuci muka, membasuh tangan, mencuci kaki dan lain sebagainya. Kami umat Islam juga berwudu. Kami lanjutkan, ditutup dulu enggak apa-apa. Kira-kira nanti setelah masuk Islam ada keluarga yang mempermasalahkan? Tidak. Ikhlas semuanya ya? Ikhlas semuanya. Ada yang memaksa masuk Islam? Tidak ada. Misalnya disuruh teman? Tidak ada. Dipaksa teman? Tidak ada. Disuruh anggota keluarga? Tidak ada. Semua tergerak hati? Ya, karena Ikhlas lillahi ta'ala. Mbak Kelar Novita sudah siap dengan semuanya? sudah siap. Sudah siap. Ya, sudah. Tata cara semuanya, tata cara peribadatan dalam Islam Ya. itu nanti berbeda dengan yang saudara kita Kristiani kerjakan. Ya. Bahkan kalau Bible ini kita jadikan sebagai panduan, kita jadikan sebagai panduan di akhirat. Tuhan misalnya nanti sudah memutuskan, Allah memutuskan, oh, Alkitab ini, Bible ini ternyata salah. Berarti orang Islam masuk surga, orang Kristen sama orang Katolik masuk neraka. Sebaliknya, jikalau Alkitab Bible ini di akhirat nanti dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala benar, apa yang terjadi? Orang Islam masuk Surga, itu neraka. kenapa? Masuk Orang Islam masuk? surga. Ternyata Alkitab ini benar. Orang Islam masuk? Neraka. Orang Kristen masuk? Surga. Tidak. Tetap mau ini benar, mau ini salah. Orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka. Karena semua yang Bible ajarkan ini, kami semuanya orang Islam yang melaksanakan. Contoh, di Bible ini diajarkan tentang berpuasa. Yesus berpuasa, Matius pasal 4 ayat 2. Bahkan di Imamat pasal 23 ayat 29. Barang siapa yang tidak merendahkan diri dengan cara berpuasa, maka wajiblah dilenyapkan atas kaum sebangsanya. Itu wajib dihukum mati.
Bahkan di Bible ini ada ajaran berpuasa sunnah 1 pekan 2 kali, puasa Senin Kamis. Kami umat Islam yang kerjakan. Ada dalilnya di Lukas pasal 18 ayat 12. Ini aneh ya, banyak orang kurang tahu ya. Kurang tahu. Belum pernah tahu. Belum pernah. Lukas pasal 18 ayat 12. Ajaran tentang puasa Senin Kamis. Lukas Pasal 18 ayat 12. Boleh dibacakan? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, stop. Puasa 2 kali 2 kali seminggu. seminggu. Di mana ajaran di negara kita, bukan di negara kita, di atas bumi ini yang mengajarkan puasa 1 pekan 2 kali? Namanya puasa Senin dan Kamis. Kami selalu kerjakan biasanya. Orang Islam sunnah itu, tidak wajib. Ada di Islam itu ada wajib, ada sunnah, ada haram dan lain sebagainya ya. Kita tidak bahas terlalu panjang karena nanti akan kita ajarkan waktu pembinaan. Kemudian setelah puasa, ajaran bersunat. Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus bersunat. Umat Islam kami ikut Yesus. Kami pengikut Yesus yang sejati, semuanya wajib sunat. Orang Islam dicari semua, yang belum sunat, sunat. Bahkan yang mu'alaf, yang masuk Islam, mesti selalu kami tanya, sudah sunat belum? Kalau belum sunat, ayo kita berangkat ke dokter sekarang. Nah, begitu. Kemudian dalilnya juga di kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14 bahwa ajaran bersunat itu langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah kepada Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, kepada seluruh keturunannya dan bukan keturunannya. Turun temurun semua laki-laki hingga hari kiamat wajib bersunat. Barang siapa yang tidak dikerat kulit khatannya atau tidak berkhitan, tidak bersunat, maka wajib dilenyapkan atas kaum sebangsanya, maka wajib dihukum mati. Definisinya itu. Kemudian apalagi? Kami di Bible diajarkan agar tidak makan babi. Dalilnya di Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Haram makan babi. Mau babi hutan, mau babi kecap, babi panggang, babi ngepet, babi, semuanya haram. Kemudian di Bible diajarkan tentang seperti Mbak Clara Novita datang pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini baru pakai jilbab. Iya. Oh, Dari kemarin yang lalu. kemarin. Iya. Belajar jilbab di siapa? Sendiri. Sendiri. Ya, kan ada teman pakai jilbab terus saya lihat-lihat gitu. Pasang-pasang sendiri. Iya. Ada yang kemarin tuh anaknya pendeta, waktu mau bersyahadat pasang jilbab di pom bensin, ya, saking takutnya pada keluarganya. Jalan naik motor, pasang jilbabnya di pom bensin sebelum ketemu sama kami. Itu dalilnya wajib berhijab, wajib berjilbab ini 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Boleh dibuka. Ini sebenarnya wajib. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, di situ wajib. Definisinya tidak ada yang lain, sudah. Mau dibaca secara keseluruhan, satu perikop atau apa, hijab adalah wajib. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Ya, boleh dibacakan. Agak keras sedikit. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau berbuat dengan kepala yang tidak bertundung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka berharuslah ia menundung kepalanya. Clear ya? Menundung. Clear ya? Setiap wanita wajib menundungi kepalanya. Jikalau tidak berkenan menundungi kepalanya, maka wajib dicukur habis rambutnya. Apa artinya? Dibotakin,
jadi botak, nggak punya rambut. Karena itu penghinaan. Di situ jelas itu. Karena itu penghinaan. Orang yang tidak menggunakan hijab, penghinaan. Bible ini sangat ketat sekali mengatur syariat tentang kehidupan. Bahkan lebih ketat dari Islam soal hijab ya. Jikalau tidak mau dibotakin kepalanya, maka selayaknya lah wanita itu menundungi kepalanya. Itu kehormatan untuk wanita. Mana buktinya bahwa wanita wajib berhijab? Ketik saja Bunda Maria keluar. Bunda Maria semuanya di Google itu pakai hijab? Tidak. Hah? Pakai hijab. Enggak, maksudnya pakai hijab kan? Semuanya di Google. Ketik aja Bunda Maria, ibunya Yesus, mamanya Yesus, semuanya pakai hijab. Ketik aja biarawati, suster gereja, semuanya pakai hijab. Kenapa kok hanya biarawati dan suster saja yang pakai hijab? Sementara saudara kita yang para jemaat semuanya tidak berhijab, kan begitu? Dan hukumannya nggak main-main kan? Wajib dicukur habis rambutnya. Siapa yang menerapkan ajaran hijab ini dan mengenakan berjilbab setiap harinya? Kami umat Islam yang mengaplikasikan ajaran Bible, dan kami adalah pengikut Yesus yang sejati. Kemudian banyak. Yesus mati, dikubur, dikafani, dikasih rempah-rempah, harum-haruman, kasih kain kafan warna putih, tidak dipeti. Dan kami umat Islam juga sama persis seperti ajaran Yesus ketika mati, dikubur, dikafani, tidak menggunakan peti, tidak pakai dasi, tidak menggunakan jas, dan lain sebagainya. Dalilnya di Matius pasal 27 ayat 59. Nanti aja saya kasih rangkumannya ya. Ini karena waktunya kita persingkat. Dalilnya di Matius pasal 27 ayat 59 dan dalil yang lain juga ada. Kemudian apalagi? Yesus berdoa kepada Allah, kami umat Islam juga berdoa kepada Allah. Sedangkan saudara kita Kristiani berdoa kepada Yesus. Semua para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, semuanya sampai Nabi Musa, termasuk Yesus juga, semuanya berdoa kepada Allah. Dalilnya di Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Itu Yesus ketika disalib itu. Beliau berdoa kepada Allah, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Yesus punya Allah, punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Lanjut, kami juga menyembah Allah. Lanjut, Yesus itu adalah bertauhid, hanya mengesahkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dalilnya adalah ada di Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas ya. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan, ini ada umat Israel. Ditanya, hukum terutama itu bagaimana Yesus? Yesus menjawab, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kata Yesus, dengarkanlah hai orang Israel, semuanya ayo dengarkan ini. Hukum terutama itu adalah Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hukum terutama itu ialah, dengarkanlah orang Israel, Tuhan kita Allah. Allah itu Echad. Echad itu apa? Satu. Sama seperti Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Sudah, tidak ada yang lain. Beliau juga tidak mengatakan bahwa dengarkanlah hai orang Israel, bahwa Tuhan kalian itu adalah aku. Aku itu satu, tidak. Kalaulah dia sebagai Tuhan, pasti dia mengatakan seperti itu.
Hukum terutama itu ialah, dengarkanlah hai orang Israel, sembahlah aku adalah Tuhan kalian. Tidak pernah ada satupun Yesus di dalam Bible itu yang secara terbuka, secara fakta, secara jelas, tegas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti dan sebagainya, bahwa Yesus menyatakan aku adalah Allah, sembahlah aku. Tidak ada. Kemudian banyak lagi yang lain, bahwa di Bible juga diajarkan kalau beribadah itu setiap hari, minimal 3 kali sehari. Kalau di Islam itu kan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 ya. Tapi zuhur, asar itu bisa digabung satu. Kalau jamak bisa dijamak ya. Maghrib, isya bisa digabung satu. Subuh ya. Ajaran Bible itu minimal 3 kali sehari. Kemudian di Bible juga diajarkan kalau beribadah menghadap kiblat. Umat Islam beribadah menghadap kiblat. Sedangkan di gereja kalau beribadah menghadap terserah di mana gereja dibangun. Begitu. Kemudian di Bible juga diajarkan bahwa Yesus itu bersyahadat, yang ada di kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes bisa dibuka. Yohanes pasal 17 ayat 3 terakhir ini. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu adalah perjanjian yang kekal, perjanjian yang agung antara Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh umat manusia. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Dunia akhirat. Perjanjian dunia akhirat, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jelas ya? Beda, di situ ada dua. Ada Allah, ada Yesus. Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Berarti Tuhannya Yesus siapa? Allah. Dan Yesus juga bukan Allah. Yesus juga bukan Tuhan. Di situ dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus adalah utusan. Yesus adalah nabi dan rasul. Presiden dan utusan presiden berbeda. Utusan presiden bukanlah presiden. Utusan presiden hanya menyampaikan risalah, menyampaikan surat. Ini titipan dari Bapak Presiden. Ini adalah pesan dari Bapak Presiden kepada Anda semuanya. Utusan berbeda dengan Pak Presidennya. Begitu kurang lebih. Dan itu adalah syahadatnya Yesus. Di Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Sudah siap bersyahadat? Sudah siap. Kalau di sekarang kita umatnya Nabi Muhammad, setelah kedatangan Yesus datang lagi Rasul yang terakhir, dan itu dinubuatkan di dalam Bible. Ada banyak nubuat kedatangan Rasulullah Muhammad. Setelah ada Yesus baru ada Nabi Muhammad. Syahadatnya sekarang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah pernah latihan syahadat? Belum pernah. Saya ajari? Ya. Saya ajari atau langsung? Langsung aja enggak apa-apa. Langsung. Baik. Sikapnya mungkin bisa seperti ini. Ini adalah lambang bahwa kita hanya mengesahkan Allah, dan satu-satunya sesembahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Begini. Oke. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya ulangi lagi. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mulai malam ini Mbak Clara Novita agamanya apa? Islam. Alhamdulillah. Kita doakan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, pada malam hari ini Engkau telah menghadirkan saudara kami, keluarga kami yang baru, Mbak Clara Novita. Semoga Engkau jadikan ia sebagai muslimah yang istiqamah dan tidak akan Engkau cabut nyawanya kecuali dalam keadaan iman kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, pada malam hari ini Engkau datangkan kepada kami saudara kami. Semoga Mbak Clara Novita menjadi berdakwah untuk keluarganya dan semuanya. Dan semoga Mbak Clara Novita senantiasa Engkau teguhkan dalam iman dan Engkau bukakan kepadanya senantiasa pintu hidayah. Ya Rabb, semoga Engkau jadikan kami sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah setiap tahun. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kami sebagai tamu Engkau, sebagai peserta haji pada tahun ini, ya Allah. Rabb, semoga Engkau jadikan kami, Engkau berikan kami rumah di surga, ya Allah. Engkau bangunkan kepada kami rumah di surga, ya Allah. Engkau bangunkan kami rumah di surga, ya Allah. Dan semoga Engkau berikan kami juga rumah kepada kami di Mekah atau di Madinah. Rabb, ya Allah, Rabbana atina biladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang saleh dan salehah. Buat hamba juga, ya Allah, semoga Engkau berikan kepada kami keturunan lagi, ya Allah, yang saleh atau yang salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mbak Clara Novita sudah lega? Sudah lega, ya. Mulai malam hari ini Mbak Clara Novita dosa-dosa semuanya dihapus bersih seperti bayi baru lahir. Mulai malam hari ini, detik ini juga mulai dari nol. Semuanya dihitung mulai dari nol. Kalau di Islam itu logika akal sehat, defaultnya ke surga, tapi Allah memberikan banyak sekali peluang-peluang tadi itu. Tinggal kita ambil, kita manfaatkan. Begitu kurang lebih, ya. Baik, ada pertanyaan silakan kepada Mbak Clara Novita. Bebas, Mbak Catherine. Mau ada pertanyaan? Selamat aja. Mengucapkan selamat, silakan. Ya. Datang di Islam. Semoga amanah terus, ya.
Semoga istiqomah. Dipeluk dulu. Ya, kemudian begini. Ini ada hadiah. Hadiahnya 1. Saya kasih ini. Ini buku nanti bisa disampaikan kepada keluarga, kepada saudara-saudara yang barangkali dengan buku ini bisa membuka pintu hidayah, wasilah hidayah. Ini adalah berisi tentang kebenaran Bible. Ajaran Bible di sini disampaikan di buku ini, dan ayat-ayatnya semuanya valid. Bible itu mengajarkan kebenaran sejati. Buku ini adalah 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nah, ini banyak orang masuk Islam gara-gara membaca buku ini. Kemudian apalagi? Ini komik, nanti bisa dibaca oleh adik-adik dan lain sebagainya. Sampaikan kepada Jupiter ya. Adiknya Mbak Clara Novita ya. Ini harus disampaikan kepada dia. Barangkali menambah pengetahuan ya. Tapi ini buku ini real itu berdasarkan kisah nyata. Ada orang masuk Islam, kemudian di keluarganya dimusuhi, tapi lama-lama satu keluarga itu masuk Islam karena lihat ini anak itu ditanya kenapa kamu masuk Islam dan sebagainya. Awalnya marah-marah keluarganya, lama-lama masuk Islam semuanya. Ini buku ini berjudul komik ini. Sekeluarga itu akhirnya masuk Islam. Nah ini. Kemudian ini bukunya. Nah ini buku ini, mana yang bisa dipercaya, Alkitab atau Al-Quran. Nah ini bagus buku ini. Kalau ini hadiah buat Bunda Warta Wijaya. Komik bisa dibaca untuk semua usia. Kalau bisa orang tuanya baca dulu. Ini adalah komik full color, selamatkan anak cucu kita dari pemurtadan. Boleh dibaca anak SD, SMP, SMA dan seterusnya. Bahkan anak kuliah, orang tua pun bisa baca. Ini hadiah untuk Bunda Warta Wijaya. Terima kasih. Ya. Kemudian ini Jurus Sakti Atasi Kristenisasi. Ini komik juga bagus. Ini untuk Mbak Catherine. Ya. Kemudian ini Al-Quran. Al-Quran ini ada terjemahnya. Jadi bukan hanya huruf Arab ya, tapi ada terjemahnya. Kalau masih belum bisa baca Al-Quran, nanti bisa baca terjemahnya dulu. Tapi kalau ingin enak dapat pahala banyak, baca Al-Qurannya. Nanti setiap huruf itu dapat pahala nanti. Setiap huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tadi itu sudah? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif. Banyak atau berapa huruf? Satu huruf pahalanya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali. Wah, banyak sekali. Ini Al-Quran. Ini Alkitab, bukan Alkitab. Ini adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab paling pede sedunia. Kalau di awal kan biasanya orang-orang skripsi, tesis apa, tidak ada gading yang tak retak di buku-buku biasanya ya. Kalau ada kesalahan itu murni dari penulis. Kalau ini awal kita baca Al-Quran setelah Al-Fatihah langsung alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak pernah ada kesalahan di dalamnya. Bolak-balik di depan bikin orang kawan saya ada yang masuk Islam gara-gara baca itu soalnya. Wih, ini luar biasa kitab ini, kok pede sekali. Dijamin di sini tidak ada kesalahan kan begitu kan di depan. Belakang dibuka ada Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Wah. Dia penasaran dari situ, dari kata-kata ahad tadi itu. Dari situ dia masuk Islam. Bahwa memang Allah itu hanyalah satu, bukan 3, bukan 2 dan seterusnya. Nah, ini Al-Quran yang ini adalah mukjizat Allah yang paling bisa kita buktikan kebenarannya, yakni banyak sekali orang hafal Al-Quran ini, bahkan anak-anak kecil bisa hafal walaupun tak tahu artinya, hafal karena memang ini adalah salah satu mukjizat Allah yang mudah sekali hafal. Algoritmanya itu enak,
gampang sekali untuk dihafal. Oke, ini Al-Quran. Kemudian ada mukena. Ini mukena, hadiah dari Bunda Wartawijaya. Namanya mukena Adeline. Nah, ini kelebihannya adalah di sini adalah tasnya. Jadi tasnya ini bisa dibawa PD kemana-mana. Nah, ini mukena Adeline. Semoga bermanfaat, insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada pesan dan kesan? Tidak ada. Kami akhiri demikian. Terima kasih. InsyaAllah Allah berkahi, Allah sayangi semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.